Per hari ini syuting dan video ini naik, harga BBM diesel swasta udah tembus 30.000 per liter guys. Vivo BP 10.890 per liter. Wow, ini kayak serasa kayak Hyundai telah memprediksi ini terlebih dahulu. Karena apa? Kalau kita lihat sih di Santa Fe dan di Palisade ini, sekarang di generasi terbarunya sudah meninggalkan mesin diesel. Dimana dulu mereka terkenal banget dengan mesin dieselnya yang kuat, torsinya besar dan kencang tapi tetap masih bisa irit. Dan kenapa sih mesin-mesin diesel tuh identik dengan mobil-mobil besar? Karena mesin diesel itu punya karakteristik yang mana dia punya tenaga yang besar sehingga bisa menggerakkan mobil yang dimensinya besar. Apalagi kayak misalnya si Palisade, Santa Fe itu kan dimensinya udah 4.700, 4.800 ke atas. Bahkan Palisade terbaru sudah di atas 5 meter. Jadi butuh memang torsi-torsi yang besar. Nah, tapi memang diesel itu ada drawbacks-nya, yang mana emisinya tidak baik dan juga pengembangannya ke depannya sudah tidak terlalu bagus lagi dan tidak relevan. Itu kenapa Hyundai di mobil terbaru mereka seperti Santa Fe dan juga Palisade sudah meninggalkan mesin diesel mereka. Mesin Hyundai yang dulu kan sebenarnya kayak mesin diesel tuh ya, dia 2200 cc Smart Stream diesel yang mereka tuh bisa tembus 200 PS dan torsi 440 Nm gitu. Nah, kalau di Palisade ini, generasi terbaru, mengingat mungkin Hyundai sudah memprediksi bakal adanya kelonjakan harga diesel yang sangat luar biasa seperti sekarang ini, Hyundai jadinya menyiapkan Palisade terbaru dengan mesin hybrid. Nah, sekarang mesin hybrid itu 2500 cc turbo, petrol bensin digabungkan dengan mesin hybrid dengan baterainya 1,65 kWh dan combine tenaganya 334 PS dan torsi 460 Nm. Which means, tenaga yang ada di diesel tadi berhasil digantikan sama si hybrid ini. Tapi semenarik apa dan serelevan apa dan juga bisakah Palisade hybrid ini menggantikan kesenangan dan yang mesin yang sangat sudah dicintai di Palisade diesel terdahulu? Langsung aja kita coba. Ini dia sih video review di all new Hyundai Palisade hybrid. Rasa berkendara dari all new Hyundai Palisade ini, karakter bawa mobil ini ketika kami langsung bawa, nyalain mobilnya, kayak kami udah nggak kenal sama Palisade yang ini. Kayak berbeda banget sama Palisade yang lama. Biasanya kan ganti generasi, biasanya ada beberapa hal gitu ya, masih mirip-mirip between generationnya gitu ya. Contoh lah misalnya kayak CR-V, antar generasi itu masih ada feel CR-V-ness-nya gitu ya. Gitu. Nah, ini jujur aja dibandingkan dengan Palisade yang generasi sebelumnya, generasi pertama yang pre-facelift atau yang facelift, kesini itu berbeda banget. Rasanya tuh kayak bumi sama langit gitu, beda banget karakter gasnya atau segala macam ya gitu. Yang kami temukan di sini adalah sebenarnya visibilitas mobil ini bagus, gede-gede semua, nggak ada pilar A yang mengganggu menurut kami, walaupun ada Bose yang lumayan besar di bagian sini, tapi ada kaca pilar A tambahan di bagian sini tuh membantu banget gitu ya. Ke belakang pun juga gampang, ada spion yang sudah digital, bahkan ini saking HD-nya ketika malam hari itu bisa kelihatan memantau mobil di belakang kita tuh lagi pada ngapain, tuh bisa kelihatan dari sini gitu ya. Juga sudah ada blind view monitor yang lumayan membantu menurut kami. Jadi sebenarnya sih udah sangat bagus visibilitas. Tapi entah kenapa mobil ini tuh kayak diciptakan mobil yang besar, tapi diciptakan untuk bawa mobil ini berasa besarnya gitu. Karena beberapa hal, misalnya kayak rival terdekatnya dengan harga yang mirip ya, misalnya CX-60, tank 500 yang panjangnya sama gitu ya, panjangnya mirip-mirip 5 meter lebih juga, itu tank 500 kami rasa. Jadi kayak kita bawa tank 500 tuh feels-nya kayak sama depannya nggak terlalu jauh gitu, kayak ya kita masih bisa ngukur dengan gampang dan feels-nya kayak berasa mobil yang jauh lebih kecil dibanding dimensi actualnya. Nah, si Palisade ini enggak. Untuk ngukur ke kiri, untuk ngukur ke depan itu memang agak butuh sulit gitu ya. Jadi kalau kalian mau nentuin posisi duduk, itu kalian kayak harus lebih tinggi. Kami yang preferensinya suka duduknya agak slanted ke bawah gini, jujur aja jadi tidak bisa mengukur yang bagian sana karena sama sekali tidak kelihatan. Jadi harus begini naik. Nah, ini baru enak nih untuk mengukur kiri kanannya gitu ya. Jadi karena memang feels mobil ini tuh berasa besarnya gitu. Ngomongin soal kursi, ya joknya enak banget sekarang, gede-gede ya, joknya gede-gede semua, jadi kayak support kanan kirinya enak. Kalau kita manuver-manuver tipis kayak gini zigzag juga enak gitu ya. Enak banget, bandingan suspensinya juga. Sekarang
lebih ngayun dibandingkan dengan yang dulu gitu ya. Tapi satu hal, karena dia pakai ring 21, dia berasa banget ada dentuman bantingan suspensi. Jadi kalau misalnya lewat jalur-jalur kayak speed bumps, patahan jembatan nih yang kebetulan ada di Pantai Indah Kapuk gini ya, ini berasa gitu ya. Kita bandinginnya sama tank 500, harus kami akuin ini lebih nyaman dibanding tank 500 lewat speed bumps. Tuh, peredam sangat baik, peredaman juga bagus, peredaman dari damper bawah bagus, dan peredaman dari luar bagus karena dia sudah double glass. Jadi peredaman kabinnya juara banget sih, kedap banget ini jujur. Tambah lagi juga dia atapnya bludru ya untuk varian kaligrafi, jadi enak banget. Ngomongin soal varian kaligrafi juga banyak banget ya hinge of kaligrafi di sini, mulai dari di bagian joknya di sini, terus di bagian kanan kiri sini kayak ada tulisan kaligrafi, jadi kayak berasa spesialnya di mobil ini gitu. Ya, tapi ada catatan di sini menurut kami. Selain tadi ya visibilitas untuk melihat ujung kirinya memang agak sulit gitu ya. Expect untuk lebih smoothness-nya lebih baik daripada yang kami dapatkan. Mungkin ekspektasi kami terlalu tinggi kali ya. Jadi di mobil ini tidak se-smooth itu juga. Kecuali memang kalau EV-nya sudah nyala gitu ya, baru. Tapi kalau sedang hybrid mode, dia hand to hand, saling membantu gitu ya. Hybrid itu kalau kita masuk raungannya tuh jujur aja rasa mirip dengan dieselnya yang terdahulu. Memang dieselnya dulu juga bukan yang diesel keras kan, dieselnya juga udah lumayan halus untuk ukuran diesel. Jadi ya rasanya tuh kayak masih mirip mesin dieselnya yang lama gitu. Jadi apalagi ketika ngecas dari baterai mobilnya itu berasa banget dia kayak berisik gitu rasanya di dalam kabinnya kayak. Nah tuh, mudah-mudahan kedengaran ya di mikrofon kami ya. Itu benar-benar agak sedikit mengganggu sih, kayak agak jadi kayak dia rumbling kan ketika untuk ngecas kembali baterainya. Nah itu pas ketika ngecas itu jujur aja memang agak sedikit mengganggu. Misalnya sih kalau kalian merasa Palisade dulu tuh masih enak untuk nyetir sendiri, jujur ya, harus kami akui ini slightly less enak untuk nyetir sendiri karena kalian tidak akan pernah bisa mendapatkan posisi nyetir yang paling enak. Terus juga mobilnya tuh berasa gedenya gitu ya. Kalau dulu tuh masih pas menurut kami secara dimensi dan tidak bikin mobil kegedean. Oke, memang banyak bilang kan memang dimensi gede bang, tapi banyak kok mobil yang dimensi gedenya sama atau yang lebih gede dibikin feels-nya nggak terlalu gede, bisa kok sebenarnya. Tapi kalau di sini tuh mobil gede ya memang berasa gedenya gitu. Mungkin karena pengaruh desainnya. Tapi kalau dari luar ya, kalian lihat mobil ini dari luar di jalan, stance-nya sih dapat banget, ganteng banget. Harus diakuin dibanding yang lama sih lebih show stealer ya dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Oke, bagaimana rasanya kalau di tol begini? Jujur, mobil ini tuh dulu si Palisade dia sangat cocok banget untuk dipakai jadi kayak cruiser gitu ya, untuk perjalanan jauh. Kami pernah pakai waktu itu mobil ini sampai ke Jogja, jauh banget ya. Palisade yang generasi sebelumnya memang tipikal waktu itu masih pakai diesel, jadi memang untuk perjalanan cruising RPM rendah bisa ditahan, itu luar biasa banget gitu ya. Di sini juga bisa menahan RPM dan surprisingly masih ada indikator RPM di sini ya. Jadi nggak seperti adiknya. Dan in fact ada satu hal yang menarik juga di Palisade ini, walaupun di posisi P dia masih bisa di rev, padahal di hybrid. Sedangkan kan beberapa hybrid nggak bisa kan kayak gitu. Nah ini mobil ini masih bisa di revving nih, masih ada revnya. Jadi kalau kalian mau kayak gas-gas dikit masih bisa di kondisi P gitu ya. Ini cruising gini enak. Cuma uniknya, nah sambil kita mau bahas ke efisiensi nih ya, mobil ini si Hyundai seperti mengakui bahwa Palisade tidak akan pernah bisa lebih efisien dibanding di angka lebih dari angka 18 km per liter. Karena kalau di Palisade sebelumnya itu angka dinamisnya, grafik efisiensinya itu mentok di paling kanan itu 30 km per liter. Sekarang paling mentok tuh di 18 km per liter. Unik ya, kami sudah cek video kami lama di Santa Fe, di Tucson, itu mentok dia di 24 km per liter. Masih oke lah, karena memang efisiensi waktu itu sekitar 20-an, 22 gitu ya. Ini mentok di 18, artinya memang dia tidak akan pernah bisa lebih efisien dari ini. Unik banget ya, kayak seperti mengakui bahwa mobilnya tidak akan pernah lebih efisien di sini. Dan in fact memang betul. Kami pernah pengujian dalam kota, ini bener-bener full to full ya. Kami sampai habis bensin mobil ini, kami isi ulang,
Total kami mendapatkan dengan trip 250 km, total kami mendapatkan 13 km per liter. Dan itu rutenya dalam kota terus ya. Macet, pertama kali ngambil dari daerah Gatot Subroto, terus keliling ke kantor kami di Senayan, terus juga all the way ke Peak. Macet terus ya. Tolnya juga bukan tolnya lancar, habis itu pernah ke daerah Sudirman, Chase Plaza, terus ke Bekasi, terus ke Bintaro gitu ya. Terus begitu terus ke Ciledug. Total itu rata-rata rute dalam kota dan rata-rata average speednya juga bukan di atas 30 km per jam. Dan total kami mendapatkan 13 km per liter. Masih irit sih untuk dalam kota karena memang hybridnya sangat membantu sekali. Karena in fact kalau mungkin Palisade yang dulu secara full to full dengan kondisi yang sama ya tidak akan bisa menyentuh angka 13 km per liter kalau rutenya seperti itu gitu ya. Tapi memang untuk rute luar kota dia hanya bisa mentok di 17,2 km per liter. Yes, memang sepertinya indikatornya benar, tidak akan pernah bisa lewat dari 18 km per liter. Dia mentok di 17,2 km per liter untuk rute luar kota, dan itu kecepatannya juga kalau bisa kita menjaga di 90, 180, sampai 100 km per jam. Kalau lebih dari itu dia akan turun gitu ya. Dan uniknya memang gimana sih Bang, pola hybridnya, EV mode-nya sayang banget. Kalau di Palisade, kalau di Santa Fe dan Tucson memang nggak ada EV mode. Kami agak masih mewajarkan karena di tetangga juga di varian CR-V gitu misalnya ya, dia nggak ada EV, dia nggak ada dedicated EV mode, atau HR-V nggak ada dedicated EV mode. Tapi varian paling tinggi kayak si Accord tuh ada dedicated EV mode. Jadi varian paling tingginya ada. Nah, kami berekspektasi si Palisade ini waktu jadi hybrid ada dedicated EV mode. Sayang banget tidak ada di sini. Dia hanya mode berkendaranya hanya ada drive mode-nya, ada Eco, Sport, dan My Drive, jadi itu bisa nyesuaiin sendiri. Dan ada terrain paling dia snow mud, sand, dan kawan-kawan lah ya. Kalau yang di varian AWD kami belum coba, belum pernah ketemu, kami belum tahu tuh yang varian itu. Nah, jadi hanya varian Eco saja, kami standby di varian Eco saja gitu ya. Dan gimana sih EV mode-nya? Nah, EV mode-nya sebenarnya bagus banget. Dia masih bisa akan terus nyala mau di kecepatan berapapun, sampai 100 km per jam pun masih bisa. As long di atas 60 km per jam, kalian bisa menahan kakinya, input gasnya di bawah 20%. Nah, kalau misalnya 100% tuh input gasnya berarti mentoknya segini, fullnya sampai bawah. Nah, kalau input 20% berarti paling cuma segini. Nah, kalau itu di kecepatan 90 km per jam nih, kami sekarang lagi 80, 90. Ini tetap EV nih, nyala nih. EV mode, jadi tetap bisa irit, efisien, even though kita perjalanan cruising seperti ini. Ya memang nambah speednya jadi agak lebih pelan, nggak kencang nih di 90 km per jam masih nyala EV mode. Kalau mau lihat nih, nih, biar real tuh ya. Ya kan, EV mode kan. Nah, inputnya jasnya segitu, pakai sendal maaf. Nah, inputnya segitu, itu ikan EV mode terus. Jadi mau sampai kecepatan berapapun dia akan EV mode, bagus gitu ya. Jadi berjalan seperti ini, dia juga masih punya ADAS pastinya. ADASnya makin bagus banget, dia sudah lengkapi kamera, ada radar gitu ya. Hyundai Smart Sense, kamera doang aja bagus di Stargazer gitu ya. Ini pakai kamera dan radar, ini bagus banget menurut kami, enak banget. Wah, bisa deket banget sama depannya, adaptive cruise controlnya, lane keeping assist-nya, lane departure warning, lane following assist, blind spot monitoring, blind view monitor. Gimana kalau kita send dia langsung muncul di sini, itu masih ada, jadi kayak bagus banget. Mau nyalain kamera di kecepatan berapapun juga mobil ini bisa gitu ya. Jadi udah kayak mobil yang well engineered semua, in fact of mobilnya dan juga teknologi di dalamnya gitu ya. Lengkap banget menurut kami, ADAS-nya lengkap. Terus juga smooth banget. Hyundai Group dari dulu kami akuin adaptive cruise control bisa deket sama depan, jadi nggak gampang diselak dan dia langsung ngerem mendadak di sendiri kan. Jadi kalau adaptive cruise control agak jauh nih sama depan, udah kita bikin paling deket tapi tetap jauh gitu ya. Kadang kan diselak nih sama mobil lain gitu, kali Indonesia gitu ya. Nah, ini mobilnya jadi ngerem mendadak sendiri, which is kadang malah bahaya gitu kalau lagi agak rapat seperti ini. Ini bumper to bumper traffic di tol gini mah kami tenang aja pakai adaptive cruise control dari si Palisade ini. Oke, pasti pakai Palisade, udah captain seat begini, enaknya duduknya di baris kedua. Dan pasti udah beli dengan harga mobil 1,1 sampai 1,2 sampai 1,3, bisa lah bayar gaji supir gitu kan. Jasa pengemudi bisa. Nah, gimana rasanya duduk di belakang sini? Bandingan suspensi, surprisingly, kalau di depan tuh masih ada kayak kerasnya gitu ya. Kerasa sih ngayunnya, cuma masih ada kayak jedupnya gitu ya. Masih ada kayak dentuman suspensi gitu ya, dampernya. Nah, kalau di belakang, ini halus banget. Dengan wheelbase-nya yang makin panjang,
Jadi ibaratnya ketika ban depan kena polisi tidur, speed bumps atau apapun gitu ya, ban belakang udah mau menuju ban belakang kena juga, dia tuh nggak kena apa-apa di tengah sini. Jadi kayak jarak dia kita posisi duduk di tengah ini makin jauh sama kena ban yang terkena dampak polisi tidur atau speed bumps. Jadi duduk di belakang sini rasanya sih jauh lebih nyaman even dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Jok-joknya yang kami bilang bahwa lebih besar, headrestnya lebih besar gini, ini berpengaruh sekali terhadap kenyamanan di baris kedua ya. Ini nyaman banget. Jason agak ngebut nih ya, kecepatan tadi sempat 80-100. Ini nyaman banget hingga di belakang sini. Kedepan kabin tetap juara karena even sampai baris kedua dia tetap mendapatkan double glass. Jadi kacanya tetap gelap banget di belakang sini, tetap terkedap banget belakang sini, tebel. Jadi kalau kalian buka nih sebenarnya lagi berisik sebenarnya anginnya, tapi surprisingly bisa diredam dengan sangat baik hingga ke belakang sini. Leathernya enak, ada sunshade juga jadi untuk meningkatkan privacy. Jadi enak banget untuk belakang sini. Dan improvement dari Palisade sebelumnya yaitu adalah sekarang sudah bisa majuin dan mundurin legroom dengan sendiri. Kalau dulu kan harus minta tolong drivernya. Aneh banget ya, Santa Fe-nya dapet, Palisade itu malah nggak dapet dulu tuh. Aneh banget. Legroom wise ini gede banget, kami masih dapat legroom gede di tengah sini. Legroom apalagi, dan feel spaciousness-nya tetap dapat karena masih ada panoramik dan bisa atur kursi sendiri. Dan sekarang yang baru juga tetap bisa ventilated seat sehingga di baris kedua sini gitu ya. Sayang memang dia tidak ada rear seat entertainment aja, jadi untuk menikmati perjalanan ditekuk-tekuk lewat speed bumps. Dari tadi lewat speed bumps, patahan jembatan nih, Jason ngebut gitu ya. Even di belakang sini berasa lebih halus. Kalau tadi di depan kami mengeluhkan soal raungan suara mesinnya ketika ngecas, lewat speed bumps, adem, empuk banget. Lewat patahan, udahlah top banget. Patahan, speed bumps, posisi tidur, diredam dengan sangat baik, dan suara mesin yang tadi kami bilang ngeraung ke kuping kami itu tidak mengganggu lagi hingga ke belakang sini gitu. Nah, since mobil ini dia pengguna baris 3 dan kami udah bagi-bagi legroom ya, kita sekarang ke baris 3 yuk. Oke, tuh langsung ke baris ketiga. Dan untuk yang tinggi kami 175 cm, ini tadi kami dapat legroom lega loh di baris keduanya. Ini kami masih dapat legroom juga di baris ketiga, lega banget guys. Ini kursinya juga sekarang baris 3 juga kursinya makin gede. Baru salah speed bumps memang jadi lebih kerasa dibandingkan dengan yang di baris kedua. Lebih berasa naik turunnya karena memang dekat wheel arch juga di bagian sini dan udah mulai deket ban juga. Dan tapi floornya memang harus diakuin sedikit lebih tinggi, jadi kita kayak agak lebih jongkok. Dan kelihat driver di baris pertama berasa lebih turun dibanding kita. Beda kalau di baris kedua kayak sejajar sama yang baris pertama, tapi kalau di baris ketiga kita ngerasa kayak yang depan tuh lebih di bawah kita gitu ya. Gitu. Tapi feelsnya nggak kerasa ke anak tiri. Dia ada AC juga masih ada dari atas sini, kita bisa set dingin juga gitu ya. Dia masih di USB-C. Mau di recline juga masih bisa guys, ini tegak. Ini di recline secara elektrik loh recline-nya. Maju mundurnya juga sudah bisa nih. Nih, nambahin legroom lagi juga masih bisa guys. Ini sudah elektrik. Denza nggak relate ini. Ini masih bisa ya. Denza D9 saja tidak bisa menambah legroom belakang sini. Ini masih bisa, legroomnya masih bisa ditambah di sini. Cup holder 2, bandingan suspensi sih memang jujur masih agak lebih berasa di belakang sini ya. Berasa banget gedenya, ngayun lagi ya. Tapi overall masih tetap nyaman dan enak ya kalau pakai mobil ini. Even though kita misalnya disetirin belakang sini, tuh feel spaciousnya tuh tetap berasa dapat karena kacanya tetap kotak-kotak. Jadi walaupun ini SUV, tapi kerasanya tuh kayak masih mobil gede banget gitu. Seberapa kencang akselerasi dari all new Palisade Hybrid terbaru ini? Kalau yang dulu yang varian diesel ditembus di 8,9 detikan, nah sekarang apakah dia lebih cepat dibandingkan dengan varian diesel? Langsung kita coba aja yuk. Diberikan mesin 2500 cc turbo hybrid tenaga 334 PS 460 Nm. Apakah lebih cepat? Langsung kita coba. Instan ya dari bawah ya. Wow, yes. Dan 100 20 0-100 tuntas dalam waktu 8,1 detik saja. Berarti lebih cepat dibandingkan dengan yang diesel. Jadi kalau para CVTs lebih pilih yang diesel atau yang hybrid? Ya, jadi itu dia kesimpulannya dari Palisade Hybrid terbaru. Memang nggak benar-benar bisa sama persis dan nggak benar-benar seenak atau seagile yang generasi sebelumnya, tapi
Mengingat kondisi zaman sekarang dan mengingat Palisade dieselnya tidak bisa menggunakan diesel yang biosolar gitu ya, diesel subsidi gitu ya, dan diesel yang non subsidi itu harganya bisa gila-gilaan kayak sekarang ini, ya memang Palisade menggunakan mesin hybrid sudah menjadi pilihan yang paling tepat. Overall score point untuk Palisade hybrid berapa? Menurut kami kasih nilai 8,6 dari 10. Oke, terima kasih banget sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami di @cvt.idn dan TikTok kami @cvt.indonesia. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.